Informasi lain, Saudara, 14 anak buah kapal Longsing 629 yang diduga mengalami perbudakan oleh nelayan Tiongkok tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Mereka lalu dibawa ke safe house oleh Bareskrim Polri untuk penyidikan lebih lanjut. 14 ABK Longsing 629 tiba bersama 91 WNI repatriasi yang bekerja di Korea Selatan. Setibanya di terminal kedatangan Bandara Soekarno-Hatta, ke-14 ABK harus melalui protokol kesehatan pencegahan COVID-19. 14 ABK Longsing 629 dapat kembali ke tanah air setelah sebelumnya viral ada jenazah yang dibuang ke laut bebas oleh pemilik kapal itu. Begitu mereka tiba di Jakarta ini, baru tadi dilakukan pemeriksaan kesehatan. Di sini bersama-sama kita yang mengkoordinir ada dari Kementerian Luar Negeri, kemudian ada juga tadi teman-teman dari Bareskrim, kemudian dari LPSK juga, dan kita sama-sama juga di sini. Nah, selanjutnya mereka dari sini itu akan ke safe house lah istilahnya, untuk mengadakan nanti proses-proses penyelidikan selanjutnya dan tahap berikutnya. Saya kira itu. Mereka berapa banyak dan apakah ada jenazah juga yang dipulangkan? 14 orang, ini belum ada jenazahnya, 14 orang. Sebelumnya, Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan, Umar Hadi, mengatakan KBRI Seoul telah mendampingi kepulangan 14 anak buah kapal kembali ke tanah air. 14 ABK asal Indonesia juga menjalani karantina wajib di Busan sesuai dengan peraturan kesehatan Korea Selatan. Mereka berangkat menggunakan maskapai Garuda Indonesia dari Bandara Incheon menuju Soekarno-Hatta. Dari KBRI Seoul telah mendampingi keberangkatan 14 orang anak buah kapal warga negara Indonesia yang semula bekerja di kapal Longsing 629. Masa karantina wajib dan ditempatkan di satu hotel di kota Busan. Di Jakarta, Komnas HAM mendesak Kementerian Luar Negeri dan perwakilan Indonesia di Korsel dan Beijing untuk menyelidiki penyebab pasti insiden pelarungan 3 jenazah ABK asal Indonesia oleh awak kapal Tiongkok. Komnas HAM juga mencurigai adanya perdagangan manusia dalam insiden ini. Komnas HAM meminta pemerintah membenahi sistem rekrutmen dan pengawasan tenaga kerja Indonesia yang bekerja sebagai ABK internasional. Perbudakan, tapi juga ada dugaan bahwa terjadi kelalaian di dalam pemberian asupan nutrisi, gizi, serta pelayanan kesehatan sehingga timbul korban. Bahkan kami ada mencurigai sebetulnya kemungkinan ada perdagangan manusia atau human trafficking. Karena misalnya ada yang masih berusia sangat muda, bagaimana dia bisa dulu berangkat kerja di sana? Apakah melalui prosedur yang benar misalnya? Nah, itu harus diselidiki juga oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, dan juga perwakilan kita yang ada di Korea maupun yang ada di Beijing.